Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang neurologi bahasa dari mata kuliah Ilmu Al-Lugha An-Nafsi. Yang pertama yaitu definisi neurologi bahasa atau neurolinguistik adalah studi yang memusatkan perhatian pada dasar-dasar biologis bahasa dan peralatan-peralatan otak yang mendasari pemerolehan dan penggunaan bahasa. Yang selanjutnya yaitu struktur, fungsi, dan pertumbuhan otak. Yang pertama, struktur otak. Otak atau cerebrum dan cerebellum adalah salah satu komponen dalam sistem susunan saraf manusia. Komponen lainnya adalah sumsum tulang belakang atau medulla spinalis dan saraf tepi. Yang pertama, otak berada di dalam ruang tengkorak, medulla spinalis berada di dalam ruang tulang belakang, sedangkan saraf tepi atau saraf spinal dan saraf otak sebagian berada di luar kedua ruang tadi. Adapun otak seorang bayi ketika baru dilahirkan beratnya hanya kira-kira 40% dari berat otak orang dewasa. Sedangkan makhluk primate lain seperti kera dan simpanse adalah 70% dari otak dewasanya. Dari perbandingan tersebut, tampak bahwa manusia kiranya telah dikodratkan secara biologis untuk mengembangkan otak dan kemampuannya secara cepat. Perbedaan otak manusia dan otak makhluk lain seperti kera dan simpanse bukan hanya terletak pada beratnya saja, melainkan juga pada struktur dan fungsinya. Pada otak manusia, ada bagian-bagian yang sifatnya disebut manusiawi, seperti bagian-bagian yang berkenaan dengan pendengaran, ujaran, pengontrol alat ujaran, dan sebagainya. Sedangkan pada otak makhluk lain tidak ada bagian-bagian yang berkenaan dengan ujaran itu. Sebaliknya, pada otak makhluk lain banyak bagian yang berhubungan dengan insting. Sedangkan pada otak manusia tidak banyak. Ini berarti perbuatan makhluk lain lebih banyak dikendalikan oleh insting dan perbuatan manusia bukan hanya karena insting. Yang selanjutnya yaitu fungsi otak. Permukaan otak yang disebut sebagai korteks cerebri tampak berbelok-belok membentuk lekukan atau disebut dengan sulcus, dan benjolan disebut dengan gyrus. Dengan adanya sulcus dan gyrus ini, permukaan otak yang disebut korteks cerebri itu menjadi lebih luas. Korteks cerebri ini mempunyai peranan penting baik pada fungsi elementer seperti pergerakan, perasaan, dan panca indera maupun pada fungsi yang lebih tinggi dan kompleks, yaitu fungsi mental atau fungsi luhur atau fungsi kortikal dari kata korteks. Fungsi kortikal ini antara lain terdiri dari isi pikiran manusia, ingatan atau memori, emosi, persepsi, organisasi gerak dan aksi, dan juga fungsi bicara atau bahasa. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan otak. Secara pertumbuhannya, otak manusia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dari kandungan hingga masa akhir remaja. Pertanyaannya, apakah setelah akhir remaja atau dewasa sampai tua masih ada pertumbuhan itu? Dalam penjabaran yang panjang tentang pertumbuhan otak pada buku Abdul Chair tahun 2009, ditemukan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan, ada pertumbuhan pada otak manusia pada masa yang ditanyakan tadi. Namun, pertumbuhan itu terjadi dengan sangat lambat karena kerusakan otak yang menyebabkan gangguan pada tubuh manusia yang sering terjadi di usia tua pun sebenarnya dapat diperbaiki. Artinya seperti bagian tubuh lainnya, otak juga mengalami pertumbuhan dan perbaikan. Yang selanjutnya yaitu perkembangan atau pertumbuhan otak manusia menurut Volpe tahun 1987 terdiri atas 6 tahap, yaitu yang pertama, pembentukan tabung neural. Yang kedua, proliferasi selular untuk membentuk calon sel neuron dan glia. Yang ketiga, perpindahan selular dari germinal subependemal ke korteks. Yang selanjutnya, diferensiasi selular menjadi neuron spesifik. Terus perkembangan akson dan dendrit yang menyebabkan bertambahnya sinaps. Yaitu yang terakhir,
eliminasi selektif neuron, sinaps, dan sebagainya untuk spesifikasi. Hasil penelitian tentang kerusakan otak oleh Bross dan Wernicke serta penelitian Penfield dan Robert mengarah pada kesimpulan bahwa hemisfer kiri dilibatkan dalam hubungannya dengan fungsi bahasa. Carsten tahun 1977 mengungkapkan 5 alasan yang mendasari kesimpulan itu. Yang pertama yaitu hilangnya kemampuan berbahasa akibat kerusakan otak lebih sering disebabkan oleh kerusakan jaringan saraf hemisfer kiri daripada hemisfer kanan. Yang kedua yaitu ketika hemisfer kiri di anestesia, kemampuan berbahasa menjadi hilang. Tetapi ketika hemisfer kanan di anestesia, kemampuan berbahasa itu tetap ada. Selanjutnya yaitu yang ketiga, sewaktu bersaing dalam menerima masukan bahasa secara bersamaan dalam tes dikotik, ternyata telinga kanan lebih unggul dalam ketepatan dan kecepatan pemahaman daripada telinga kiri. Keunggulan telinga kanan itu karena hubungan antara telinga kanan dan hemisfer kiri lebih baik daripada hubungan telinga kiri dengan hemisfer kanan. Yang keempat yaitu ketika materi bahasa diberikan melalui penglihatan kanan lebih cepat dan lebih tepat dalam menangkap materi bahasa itu daripada penglihatan kiri. Keunggulannya penglihatan kanan itu karena hubungan antara penglihatan kanan dan hemisfer kiri lebih baik daripada hubungan penglihatan kiri dan hemisfer kanan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pada waktu melakukan kegiatan berbahasa baik secara terbuka maupun tertutup, hemisfer kiri menunjukkan kegiatan elektris lebih hebat daripada hemisfer kanan. Hal ini diketahui melalui analisis gelombang otak. Hemisfer yang lebih aktif sedikit dalam menghasilkan gelombang alfa. Berikut dikemukakan beberapa eksperimen yang pernah dilakukan untuk menyokong teori lateralisasi itu. Yang pertama yaitu tes menyimak rangkap diktik. Tes ini pertama kali diperkenalkan oleh Broadbent, lalu banyak dilakukan oleh Kimura dan Link. Tes ini didasarkan pada teori bahwa hemisfer kiri menguasai kerja anggota tubuh sebelah kanan, dan sebaliknya hemisfer kanan menguasai kerja anggota tubuh sebelah kiri. Yang kedua yaitu tes stimulus elektris. Dengan tes ini, pusat bahasa pada otak distimuluskan dengan aliran listrik melalui talamus lateral kiri. Talamus atau sama dengan satu struktur jaringan jauh di dalam otak, sehingga menimbulkan anomia di mana subjek yang diteliti tidak dapat menyebutkan nama benda yang ada di depannya meskipun dia masih lancar bercakap-cakap. Yang ketiga, tes grafik kegiatan elektris. Tes ini dilakukan untuk mengetahui adakah aliran listrik pada otak apabila seseorang sedang bercakap-cakap dan kalau ada bagian manakah yang giat mendapatkan aliran listrik ini. Tes ini pertama kali diperkenalkan oleh Schaper dan yang pertama kali yang menggunakan adalah Whittaker. Yang keempat, tes WADA atau tes Amisal. Tes WADA ini pertama kali diperkenalkan oleh pakar Jepang bernama J. Wada. Dalam tes ini, obat sodium amisal diinjeksikan ke dalam sistem peredaran salah satu belahan otak. Belahan otak yang mendapatkan obat ini menjadi lumpuh untuk sementara. Jika hemisfer kanan yang dilumpuhkan sodium amisal ini, maka anggota-anggota badan sebelah kiri tidak berfungsi sama sekali. Namun fungsi bahasa tidak terganggu sama sekali dan orang yang diteliti ini dapat bercakap-cakap dengan normal seperti biasa. Apabila hemisfer kiri yang diberi sodium amisal, maka anggota badan sebelah kanan menjadi lumpuh, termasuk fungsi bahasa. Hasil tes ini membuktikan bahwa pusat bahasa berada pada hemisfer kiri. Yang kelima, teknik fisiologi. Teknik ini dilakukan oleh Chon untuk memperkuat hasil yang dilakukan dan dengan teknik psikofisiologi. Yang terakhir, teknik belah dua otak. Pada teknik ini, kedua hemisfer sengaja dipisahkan dengan memotong organ yang menghubungkan kedua hemisfer kiri dan kanan, sehingga kedua hemisfer itu tidak mempunyai hubungan.
Lanjut, yang pertama teori lokalisasi. Teori lokalisasi atau lazim juga disebut pandangan lokalisasi berpendapat bahwa pusat-pusat bahasa dan ucapan berada di daerah Broca dan daerah Wernicke. Seperti sudah disebut sebelumnya, ada beberapa cara untuk menunjukkan teori lokalisasi ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teknik stimulus elektrik, yaitu teknik ini dilakukan dengan cara menstimulus bagian-bagian tertentu permukaan korteks dengan aliran listrik seperti yang telah dilakukan dua ahli beda saraf, Penfield dan Robert, pada waktu proses pengobatan beda saraf pasien-pasien otak. Yang kedua, teknik perbedaan anatomi otak. Dalam berbagai literatur mengenai teori lokalisasi, muncul satu pertanyaan. Jika pusat-pusat bahasa hanya berada pada hemisfer kiri, tentulah kedua hemisfer itu kiri dan kanan tidak simetris. Hemisfer kiri tentu lebih besar daripada hemisfer kanan. Yang ketiga, cara melihat otak dengan PET atau positron emission tomography. Cara lain untuk membuktikan teori lateralisasi dan lokalisasi adalah dengan cara melihat otak secara langsung dengan menggunakan alat yang disebut PET. Caranya, setengah jam sebelum kepala pasien dimasukkan ke dalam PET, cairan glukosa beradioaktif diinjeksikan ke lengannya. Jika suatu bagian otak bekerja aktif, dia memerlukan glukosa yang banyak. Maka dengan pertolongan glukosa, proses-proses pemikiran dalam otak yang bekerja dan memerlukan glukosa akan tampak bersinar, berwarna merah, dan bergerak-gerak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sedikit sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan nama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.